warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana mencari akar persamaan kuadrat. Kali ini, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Bersama saya, Titik Nuryani, SMP Negeri 1 Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Jadi dari persamaan kuadrat yang telah kita pelajari, kita akan melihat seperti apa grafik fungsi kuadratnya. Yang pertama, kita akan melihat grafik fungsi yang hanya melibatkan koefisien A. Untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, dalam hal ini adalah koefisien A-nya adalah 1, tampak bahwa grafik fungsinya berupa parabola yang terbuka ke atas dengan titik puncak di titik 0,0. Sedangkan untuk grafik Y sama dengan 2X kuadrat, dalam hal ini nilai A-nya adalah 2, tampak bahwa grafik fungsi kuadratnya berupa grafik parabola yang terbuka ke atas, sama dengan yang tadi, yang Y sama dengan X kuadrat, hanya saja di sini tampak grafiknya adalah lebih ramping. Nah, sedangkan untuk Y sama dengan min X kuadrat, dalam hal ini adalah nilai A-nya negatif 1, tampak bahwa grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke bawah dengan titik puncak masih di 0,0. Dari ketiga gambar tersebut, nanti kalian dapat menyimpulkan apa kontribusi nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya akan kita lihat grafik fungsi kuadrat yang selain melibatkan nilai A, dia juga melibatkan nilai B. Yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Di sini A-nya bernilai 1 dan B-nya adalah 2. Tampak bahwa grafik fungsinya berupa parabola yang terbuka ke atas, namun saja titik puncaknya tidak lagi di 0,0. Grafik ini memiliki titik puncak yang minimum. Selanjutnya untuk Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X, grafiknya adalah berupa parabola yang terbuka ke bawah dengan titik puncak yang maksimum. Nah, bagaimana lagi dengan grafik fungsi yang selain melibatkan nilai A, kemudian B, tapi juga ada konstanta C. Misalkan saja untuk grafik pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Di sini A-nya bernilai 1, B-nya negatif 5, dan C-nya adalah 4. Tampak bahwa grafik fungsinya berupa parabola yang terbuka ke atas. Kemudian, dia memiliki titik puncak yang minimum, yaitu di bawah, memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0. Juga memotong sumbu Y di titik 0,4. Nah, untuk yang selanjutnya, jika grafiknya adalah Y sama dengan negatif 1X kuadrat ditambah 4X dikurangi
3. Di sini berarti A-nya adalah negatif 1, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 3. Tampak bahwa grafiknya berupa parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian memiliki titik puncak yang maksimum. Memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0. Serta memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Titik 0, negatif 3 ini nanti akan berkaitan dengan nilai C di sini yang juga negatif 3. Nah, dari gambar-gambar grafik fungsi yang sudah kita tampilkan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa aja? Kesimpulan yang pertama adalah nilai A pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C mempengaruhi bentuk grafik, yaitu jika A-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Namun jika A-nya kurang dari 0, grafik fungsinya akan terbuka ke bawah. Semakin besar nilai A, tampak bahwa grafik fungsinya semakin kurus. Itu peranan nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Untuk kesimpulan yang berikutnya, kesimpulan yang kedua, kita akan lihat bagaimana peranan nilai B. Nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Untuk materi titik puncak dan sumbu simetri akan kita bahas setelah pertemuan tentang grafik fungsi kuadrat. Jika grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah minimum, yaitu di bawah. Sedangkan jika grafiknya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah maksimum. Itu kontribusi nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang ketiga, kita akan melihat apa kontribusi dari konstanta C. Nilai C pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi dengan sumbu Y, yaitu di titik 0, C. Jadi ternyata nilai C itu adalah menunjukkan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y. Jika kalian sudah memahami kesimpulan-kesimpulan yang kita peroleh tadi, maka kalian bisa mencoba latihannya, yaitu yang nomor 1, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X kuadrat. Tentu kalian masih ingat, apa kontribusi nilai A untuk grafik Y sama dengan negatif 3X kuadrat. Yang kedua, apa jenis titik puncak grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X? Dari kesimpulan yang tadi, kalian tentu juga bisa menentukan ini titik puncaknya maksimum atau minimum. Kemudian yang ketiga, tentukan titik potong grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8 terhadap kedua sumbu koordinat. Dari pelajaran yang lalu tentang akar persamaan kuadrat, kalian akan mengetahui titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, dari kesimpulan yang ketiga tadi, kalian dapat mengetahui titik potong grafik fungsi ini terhadap sumbu Y. Selamat mencoba, jangan mudah putus asa. Semoga kalian semuanya berhasil dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.